Pemirsa, hari ini beberapa daerah di Indonesia melakukan pengamatan hilal untuk mengetahui lebih jauh pantauan hilal di berbagai daerah di Indonesia. Sudah ada rekan kami, Samsul Ma'arif di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian ada Goldi Gumilang di Tanjung Kodok, Lamongan, Jawa Timur, dan Nofri Afandi di Medan, Sumatera Utara. Kita ke Makassar terlebih dahulu, Samsul Ma'arif, seperti apa persiapan atau pantauan hilal dari lokasi Anda? Baik, Putri Prima dan pemirsa, benar sekali saat ini di sejumlah wilayah tentunya sudah melakukan persiapan untuk melaksanakan pemantauan hilal yang akan dilaksanakan pada hari ini, termasuk di Makassar, Sulawesi Selatan, di lokasi kami mengabarkan saat ini, yakni di rooftop Mall GTC Tanjung Bunga Makassar, di mana saat ini petugas dari BMKG wilayah 4 Makassar tengah melakukan persiapan untuk nantinya melakukan proses pemantauan hilal. Dan tidak hanya dari BMKG, nantinya akan ada, seperti biasanya, akan ada sejumlah ormas Islam juga yang akan ikut melaksanakan pemantauan di tempat ini. Karena memang tempat ini merupakan lokasi yang dianggap paling ideal untuk melakukan pemantauan karena berhadapan langsung dengan Pantai Loser atau Selat Makassar, sehingga para petugas bisa jika tidak ada halangan bisa melihat ufuk di atas permukaan laut. Namun dari pantauan kami hingga saat ini pihak dari BMKG wilayah 4 Makassar masih belum memasang alat teropong ataupun teleskop yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pemantauan, karena informasi yang kami peroleh dan hasil dari pemantauan kami di lapangan yang menemukan bahwa saat ini tengah terjadi hujan ringan disertai dengan angin kencang, sehingga untuk sementara pemasangan alat masih belum dilakukan. Namun kami tentunya tetap menunggu, karena tadi menurut dari petugas BMKG, jika kondisinya memungkinkan maka alat teropong ataupun teleskop yang dimiliki oleh BMKG wilayah 4 Makassar akan dipasang untuk melakukan pemantauan, karena memang sudah dijadwalkan hari ini untuk melakukan pantauan di 134 wilayah di Indonesia dan salah satu di tempat ini. Meskipun demikian, kami juga sudah memiliki hasil perhitungan sementara dari BMKG yang menyebutkan bahwa nantinya hasil perhitungan sementara waktu matahari terbenam akan terjadi pada pukul 18:17:18 detik, di mana nantinya posisi bulan berada 1,61 derajat di sebelah selatan atas matahari, dengan ketinggian bulan 0 derajat 21,66 detik, atau bisa diartikan bahwa masih negatif 0 derajat. Dan waktu yang dimiliki oleh petugas pemantauan untuk melakukan pemantauan hilal pada hari ini cukup singkat, hanya berkisar 2 menit 55,2 detik, sehingga memang sangat singkat untuk melihat apakah nanti hilal di ufuk bisa teramati ataupun tidak. Demikian juga bahwa pantauan kami bahwa hari ini memang di wilayah ufuk saat ini tengah berawan, tengah mendung, karena memang untuk di wilayah Makassar dan sekitarnya untuk beberapa hari ke depan diperkirakan terjadi hujan ringan, cuaca ekstrim seperti itu. Dan kesimpulan perhitungan sementara pada hari Minggu, bulan berada di atas ufuk, namun ada beberapa wilayah di bagian timur Indonesia yang masih di bawah ufuk. Jadi masih belum memungkinkan untuk terpantau, ditambah dengan kondisi cuaca saat ini yang kurang mendukung. Namun tentunya kita akan terus menunggu seperti apa nanti proses pemantauan, karena memang saat ini petugas baru bersiap untuk memasang alat teropong seperti itu. Baik, itu dulu laporan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Baik, terima kasih Syamsul melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya sudah ada rekan kami Goldi Gumilang di Tanjung Kodok, Lamongan, Jawa Timur. Bagaimana Goldi hingga saat ini proses pemantauan hilalnya? Selamat siang Prima, Putri, dan pemirsa. Di Tanjung Kodok, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang menjadi salah satu lokasi pemantauan hilal ataupun Rukyatul Hilal di Provinsi Jawa Timur, saat ini persiapan mulai dilakukan.
Di belakang kami adalah lokasi pemantauan hilal nanti yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dan sejumlah organisasi yang akan hadir mulai dari Ormas Islam, NU dan juga Muhammadiyah. Ada juga dari Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan dan ada sejumlah santri maupun mahasiswa di sekitar wilayah Kabupaten Lamongan. Persiapan yang mulai digelar mulai dari penataan meja dan juga kursi, namun untuk alat pemantau yang akan digunakan untuk melihat hilal pada hari ini untuk menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah ini belum dipersiapkan dan rencananya nanti pada pukul 3 sore akan mulai ditata. Dan memang untuk pemantauannya ini elaborasi antara menggunakan alat tradisional dan juga alat modern. Di antaranya yakni alat yang akan digunakan manual busur derajat, ada juga alat gawang derajat lokasi hilal dan menggunakan sejumlah teleskop dan juga total station. Dan hingga saat ini pantauan kami di lokasi ini memang cuaca sedikit mendung, Prima, Putri dan juga pemirsa, karena salah satu faktor apakah bisa melihat hilal atau tidak yaitu cuaca. Apalagi di lokasi ini juga di pantai sehingga nanti cuaca ini akan menjadi faktor penentu apakah hilal ini akan terlihat, karena nanti pemantauan akan dimulai sejak pukul 5 sore dan di Kabupaten Lamongan matahari terbenam sekitar pukul 17:40 dan kita nanti akan sama-sama pantau apakah hilal akan terlihat di lokasi kami mengabarkan. Sementara itu kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang dari Tanjung Kodok, Lamongan, Jawa Timur. Selanjutnya Nofri Afandi di Medan, Sumatera Utara. Seperti apa persiapan pantauan hilal di Medan, Nofri? Ya Putri dan juga pemirsa, untuk wilayah Kota Medan, Sumatera Utara, saya melaporkan dari lokasi pemantauan hilal Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tepatnya di lantai 7 Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Persiapan saat ini baru saja dimulai begitu, di mana nanti dalam pemantauan hilal ini akan menggunakan 5 unit teleskop, diantaranya teleskop William Optik GT102, kemudian Bracer AR 152 sebanyak 2 unit, dan teleskop Celestron 70 serta teleskop binokuler, di mana acara akan dimulai sekitar pukul 5 sore nanti, dan nanti pemantauan akan dimulai pada pukul 18:38 waktu Indonesia Barat. Nanti acara ini juga turut dihadiri oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution, kemudian perwakilan dari Kemenak Kota Medan, serta akan dilakukan pemaparan cuaca oleh pihak BMKG Kota Medan, di mana diprediksi cuaca untuk Kota Medan pada hari ini seperti saat ini terlihat berawan begitu, sehingga hilal berpotensi untuk sulit untuk dilihat, di mana berdasarkan prediksi yang sudah dilakukan oleh tim OIF Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saat ini tinggi hilal berada pada ketinggian 0 derajat 16 menit 30 detik dengan elongasi hilal 1 derajat 52 menit 17 detik, di mana elongasi adalah jarak sudut antara pusat piringan bulan dan pusat piringan matahari untuk pengamatan di bumi. Dan nantinya hasil pemantauan hilal ini akan diserahkan ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara untuk disimpulkan apakah nantinya pemerintah akan menetapkan 1 Ramadan esok hari atau pada Selasa 12 Maret 2024. Putri. Baik, terima kasih Goldi dan juga rekan-rekan lainnya telah mengabarkan, dan selamat kembali bertugas.